Oke, ya. Pada modul ini kita akan belajar pertama kali tentang apa itu organisasi bisnis. Kita ketahui bahwa untuk memproduksi suatu barang atau jasa, maka diperlukan suatu organisasi bisnis biasanya untuk menjalankan eh, sesuatu bisnis, walaupun itu hanya satu orang, tetap saja itu disebut dengan organisasi bisnis ya. Walaupun anda kalian itu hanya menjalankan misalnya usaha yang sederhana seperti nasi goreng atau apapun ya, jual nasi goreng, tapi tetap itu disebut sebagai organisasi bisnis walaupun informal. Tetapi secara formal ada 3 jenis di sini, yaitu organisasi bisnis perusahaan perseorangan, firma, dan perseroan terbatas ya. Nah, perusahaan perseorangan ini merupakan perusahaan pribadi. Bisa lihat ya di modul kalian ya, perusahaan pribadi yang sangat banyak dari segi jumlah, tapi output dihasilkannya relatif kecil. Apa itu perusahaan perseorangan? Perusahaan perseorangan ya, sektor-sektor bisnis informal itu bisa disebut dengan perusahaan perseorangan. Misalnya bapak-bapak yang jual, orang-orang yang jual apa ya, toko-toko kecil ya, pedagang kelontong ya, kemudian yang memproduksi ya kecil-kecilan lah ya, yang hanya dilakukan oleh satu orang ya, atau beberapa orang, tapi perusahaan tersebut dimiliki oleh satu orang ya. Ya, warung bisa ya, warung itu jasa ya. Nah, yang jadi perusahaan ini sangat banyak ya. Mungkin saya juga kalau ke Indonesia bisa jadi saya akan menjadi perusahaan perseorangan. Ada 3, jadi ada keterbatasan ya dari perusahaan perseorangan, yaitu kapasitas produksi, modal, dan teknologi ya. Jadi karena memang dia hanya seorang, jadi ya pasti terbatas sekali kemampuannya ya. Kemudian berikutnya adalah perusahaan firma atau kemitraan, yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Firma itu disebut juga disebut juga biasanya dengan CV ya. Jadi perusahaan ini pasti punya kemampuan pendanaan lebih besar karena ada 2 orang. Kemudian dia juga sudah berbadan hukum, ya kan, CV ya. Sehingga dia punya akses keuangan lebih dan punya kemampuan yang lebih daripada perusahaan perseorangan ya. Ya. Koperasi ya, firma juga. Koperasi itu firma juga, tapi kita nggak bahas di sini ya. Nah, berikutnya adalah perseorangan terbatas. Ini yang paling banyak ya, karena ini adalah beberapa individu, tapi bisa juga satu orang ya. Tapi biasanya adalah ini beberapa individu, dia membentuk suatu perusahaan ya. Dan ini yang paling penting karena di mana-mana ada PT ya. Biasanya untuk perusahaan yang skala menengah ke atas itu biasanya sudah berbentuk PT ya, walaupun perusahaan kecil juga ada yang mulai dari PT ya. Kemudian ada juga koperasi ya, koperasi susu, koperasi ya termasuk organisasi bisnis juga. Nah, tujuan utama dari sebuah organisasi bisnis tentu berkaitan dengan tujuan utama dari ekonomi sendiri ya, yaitu mencari keuntungan yang maksimum. Jadi walaupun koperasi itu punya nilai sosial ya biasanya ya, tetapi tetap dia harus maksimum, mencari keuntungan yang maksimum. Karena apa? Tapi definisi maksimum mungkin agak dibatasi ya. Karena apa? Karena memang
untuk organisasi bisnis ini, untuk menjalankan organisasi bisnis ini kan pasti ada biayanya ya. Untuk memproduksi barang perlu biaya, perlu biaya material ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Selanjutnya akan kita bahas di teori produksi. Karena kalau tidak begitu ya gitu, pasti perusahaan akan bangkrut ya. Oke. Sampai sini kita lanjut ke teori produksi. Nah, sekarang teori produksi. Teori produksi itu dihasilkan oleh suatu barang atau jasa itu dihasilkan oleh suatu proses produksi ya. Jadi proses produksi pasti ada input ya, input ya, proses, output. Oke ya. Nah, jadi Q itu adalah kuantitas output yang diproduksi, K adalah capital, L adalah labor atau tenaga kerja, T teknologi, dan R adalah resources ya. Resources ini yaitu benda ya, istilahnya natural resources ya, alami ya. Contohnya tanah ya. Ya. Oke. Q adalah quantity, merupakan fungsi dari labor, L, K capital, R resources, dan T teknologi ya. Nah, jadi masing-masing ini outputnya adalah quantity ya, quantity. Quantity itu bisa berupa jasa atau barang ya. Jasa atau, sorry ya tulisan saya nggak bagus karena nulis di sini. Tapi kan kamu sudah lihat tulisan saya di aslinya kan? Nggak bagus juga kan? Oke. Ini adalah input, adalah capital, labor, technology, and resources. Oke ya. Nah, di sini dalam memproduksi pasti kombinasi, akan terjadi kombinasi, akan ada kombinasi dari K, capital, labor, technology, and resources ya. Contohnya paling sederhana. Ini makanya saya suka ini ya. Kalau kemarin di Hongkong saya contohnya adalah somai ya. Ini kayaknya ada yang masuk lagi baru, siapa? Ocha ya. Selamat datang Ocha. Bisa dengar suara saya Ocha? Oke, apa kabar Hongkong Ocha? Oke, kita kembali lagi. Contohnya di sini telur ya, telur. Telur nasi goreng ya, nasi goreng 20 piring. Oh. Malam saya masak sahur ya. Cukup banyak juga buat 90 orang. Saya melakukan proses produksi contohnya ya. Saya masak gulai ya. Tadinya mau rendang tapi nggak jadi. Dia jadi gulai karena waktunya nggak cukup. Ya. Situ kita pasti dalam membuat suatu produksi ya, entah nasi goreng, entah gulai, entah apapun, kita akan memerlukan sejumlah bahan baku. Mungkin kalau nasi goreng kita perlu telur, perlu nasi, perlu bumbu dan minyak, dan juga ada mungkin nasi goreng apa? Ada nasi goreng kambing ya, pakai kambing dikit ya. Nasi goreng ayam ya pakai ayam, disuir-suir ya. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa pada proses pembuatan nasi goreng itu kan sederhana ya, nasi goreng itu sangat sederhana. Kita lihat ada unsur apa aja yang terlibat ya. Kita punya bahan baku, resources ya, bahan baku ya, atau resources. Kita punya air untuk nasi goreng. Nah, sebentar ya, saya ke whiteboard sekarang. Nasi goreng ya, nasi goreng sederhana saja. Bahan baku, resources, misalnya nasi pasti ya, telur, apalagi
garam, bumbu-bumbu ya, nasi, telur, bumbu, whatever ya. Mungkin. Nah, sekarang kita punya teknologi. Teknologinya apa? Kita punya teknologi ya. Teknologinya tadi kompor ya. Kompor itu kan mesin ya. Kompor itu kan mesin ya. Jadi ada teknologi di situ ya, alat tools ya, teknologi ya. Misalnya ya wajan, saya kira masuk ke situ dan lain sebagainya. Sederhana kan? Kemudian apalagi labor, tenaga kerja. Tenaga kerja siapa? Mungkin kalian yang tukang goreng. Tukang gorengnya ya kalian mungkin sendiri ya, karena perusahaan-perorangan. Misalnya si Andre ya, saya Andre mau bikin tukang goreng jeng apa? Nasi goreng jeng Ana. Kemudian satu lagi capital. Ya. Untuk membeli ini semua tentu kan perlu duit ya, kapitalnya itu. Dan untuk membeli ini semua ya itu perlu duit juga ya. Modal ya. Jadi dari proses sederhana ini, nah, bikin nasi goreng sebenarnya kita sudah bisa bagi-bagi bahwa ada resourcesnya, ada teknologinya, ada labornya, dan ada unsur capital. Oke ya? Paham situ ya? Tapi kita, ini sebagai gambaran ya. Dan itu adalah merupakan, mereka ini kan berkombinasi kan untuk menjadikan output nasi goreng ya. Gak mungkin kan kalau untuk bikin nasi goreng kita hanya punya nasi tok ya, jadinya ya nasi bukan nasi goreng. Kita punya ini resources ini, nasi goreng, bumbu, telur, segala macam ya, tapi kita nggak punya kompor ya. Ini Titi Kevin, UTHK, UT Hongkong, ini nama aslinya siapa? Titi ya, Mbak Titi ya. Salam ya, selamat datang. Oke, kembali lagi. Misalnya kita hanya punya resources saja, tidak punya teknologi. Akhirnya kita hanya bisa ya, oke, kita ya gimana mau masak gitu ya. Gak akan jadi nasi goreng. Kita sudah punya teknologi, kita punya kompor, tapi nggak ada orang yang mau kerja, nggak ada labornya, nggak jadi juga produksinya ya, karena tidak ada yang menggoreng. Kemudian kita punya semua ya, mungkin tidak ada, tapi tidak ada modal. Kita punya segala macam, tapi untuk masak sendiri, untuk jualan nggak sanggup karena modalnya nggak ada. Jadi oke. Paham ya sampai situ ya. Nah kemudian kita lanjut ke produksi. Sekarang teori produksi. Kalau teori produksi, tentu untuk memproduksi sesuatu kita ada teorinya ya. Seperti contoh misalnya ya, Mbak Titi sekarang bisa dengar nggak ya? Ini kayak contoh misalnya, kita kan punya produksi total ya, pasti ada satu proses produksi, pasti ada produksi total. Sekarang ini lagi lebaran nih, lagi lebaran biasanya lagi asik-asiknya ibu-ibu itu bikin kue, bener nggak? Ada yang buat jualan juga kan ya, kue lebaran, kue apa dan lain sebagainya. Oke. Nah kita lihat di situ, misalnya bikin kue bolu lah sederhana. Oh berapa biji bikin kue bolunya ya kan? Pasti kita akan bilang, oh saya memproduksi misalnya 10 loyang ya, bukan biji ya, loyang ya kalau kue ya, mungkin 10 loyang ya, ada 10 buah ya. Jadi misalnya kita ingin memproduksi kue di sini ya, produksi total kuenya berapa misalnya, misalnya mau lebaran misalnya 20, nah ya kan. Kemudian kita lihat di sini contohnya ya, misalnya kue 20 loyang, yang bikin kue itu berapa orang. Nah kalau untuk
lebaran kayak gini, karena yang beli cuma tetangga-tetangga dekat, saudara dekat, toko loyang, ya cukup 2 orang aja lah. Misalnya Jeng Ana sama si siapa ya, Jeng Ana dan temannya lah, itulah ya, 2 orang. Maka produksi rata-ratanya berapa? Produksi rata-ratanya berapa? Halo, halo, halo. Bisa dengar? Kalau kita punya produksi kue 20 loyang, ya, dengan 2 ini, maka produksi rata-ratanya adalah 20 dibagi 2 ya. Sama dengan 10. Ya, gampang kan? Nah, sekarang produksi marginal. Kalau kita bicara produksi marginal, ya, produksi marginal ini tabel 41 sama gambar 41 bisa kalian baca sendiri ya. Tapi saya bikin contoh ya. Saya bikin contoh sendiri, ya. Bikin contoh sendiri, misalnya yang sederhana ya, total produksi. Ini masalahnya, ini mungkin ini tenaga kerja L ya. Ini misalnya Jeng Ana dan kawan. Ya, oke, Iti, selamat datang. Ya. Ini kalau boleh tahu, ini online-nya di mana nih kalian ini? Di kamar masing-masing atau di suatu tempat? Di JITC. Oh, Ocha di JTC, April di rumah, Anda di rumah, oke, bagus, ya. Jasmine di luar. Woi, banyakin di JTC ya, salam ya buat yang di JTC ya. Kalau nggak salah Pak Denny hari ini datang kan? Ya, salam buat Mbak Emi dan lain-lain. Oke, kita kembali lagi ke modul. Ini labor misalnya kalau 0, kira-kira ada total, bakal ada produksi nggak kalau kerjanya 0? Tidak, pasti 0 dong. Average produksi pasti 0 dong. Marginal produksi ya 0. Kemudian kalau 1 misalnya total produksinya oke lah, mungkin karena si Jeng Ana ini sudah pengalaman bikin kue, jadi dia cepat bikin kuenya. Oke, kita bikin kue dia misalnya 12 kue ya. Average produksinya berapa? Average produksinya berapa? Bukan ya, bukan nambah titik. Average produksinya berapa? 12, betul ya, karena yang kerja cuma 1 orang. Kemudian begitu dibantu lagi, yang kedua lebih expert, lebih jago lagi nih. 13 total produksinya di 25 ya, 25 ya, total produksinya 25. Average produksinya berapa? Oh, 25, 12,5 kan, 12 dibagi 2, 25 bagi 2, 2 orang yang kerja. Ini 12 ya, sorry ya. Marginal produksinya berapa? Kalau ini marginal produksinya berapa? Untuk yang labornya 1, marginal produksinya berapa? Halo, ya 12. Nah, untuk yang labornya 2, marginal produksinya berapa? Halo 12. Marginal produksi bukan 12,5 ya. MP, kita bicara MP. Sekarang saya tanya MP. MP itu adalah delta TP bagi delta L. Ini kesini selisihnya berapa? 13 ya. Ini kesini berarti ini 13 ya. Saya contoh yang ketiga. Saya cuma kasih contoh 3 aja.
Misalnya yang ketiga nggak terlalu pinter lah dia, ya. Akhirnya jadinya cuma bikin 30. Ini cuma 5 karena masih belajar, ya. Average produksinya berapa? 10. Marginal produksinya berapa? Halo, marginal produksinya berapa? Marginal produksinya berapa? MP. Ini dikurangi ini, dibagi ini, kurangi ini berapa? Delta TP untuk yang ini berapa? 30 di bukan 10. 30 dikurangi 25 dibagi 3 dikurangi 2 berapa? Ada 5, pinter ya. Oke. Kita lihat di sini. Ada konsep lain yang harus kita pelajari di sini, yaitu apa? Konsep konsep memaksimalkan. Kita lihat di gambar 41 ya. Pada saat MP sama dengan 0, ya, itu adalah titik maksimum, ya, titik maksimum. Jadi kita lihat di gambar 41 ya, gambar 41 kan putusannya begini kan. Saya nggak gambar ini ya. Nah, kemudian AP-nya bentuknya adalah begini. AP, TP. Titik maksimumnya di mana untuk gambar yang ini? Gambar TP. Titik maksimumnya di mana ini? Sini ya. Nah, turun ke bawah. Biasanya pada saat MP sama dengan 0. Nah, berdasarkan konsep law of diminishing return, konsep marginal itu gimana? Dia biasanya akan meningkat satu titik kan, kemudian akan turun. Kita kemarin kan sudah belajar ya. Jadi MP itu akan seperti ini. Kita ingat kemarin yang saya contohkan misalnya marginal utility ya. Konsep marginal utility misalnya si Andre atau Ocha gitu ya, Ocha lah, Andre melulu bosan. Misalnya Ocha makan somai, betul ya? Makan somai, oke, satu piring pertama dia enak, piring kedua enak banget, piring ketiga makin enak, piring keempat sudah nggak kuat lagi, muntah, dan berikutnya ya. Nah itu adalah, jadi satu titik itu dia akan meningkat, kemudian setelah itu dia akan turun sampai dia 0. Nah 0 itu biasanya dia akan bertepatan dengan, biasanya akan bertepatan dengan titik maksimum produksi. Karena setelah melewati ini, maka dia akan menurun, terus menurun. Kenapa? Karena marginalnya negatif kan, ya. Average produksinya juga akan turun, ya. Ya. Oke, paham ya di situ ya, gambar 41 ya. Jadi di sini ada the law of diminishing return di halaman 48 ya, silahkan dibaca di situ. Pada mulanya law of diminishing return itu adalah pada mulanya faktor-faktor yang tenaga kerja yang variabel itu, ya,
dia akan semakin banyak kan. Outputnya semakin banyak sampai satu titik makin berkurang, akhirnya mencapai nilai negatif ya. Itu maksudnya law of diminishing return. Sampai sini paham ya? Siapa Mbak Titi yang di GTC semua paham tidak? Suatun, Jasmine Naura, Win. Nama aslinya siapa sih? Jasmine. Oke, kalau sudah paham, saya akan lanjut ke, ini cukup cepat kayaknya, isoquant dan isocos ya. Isoquant ini sederhana. Isoquant itu yaitu kurva produksi yang sama. Biasanya isoquant itu digambarkan oleh dua kombinasi ya, dua faktor produksi ya, dua faktor produksi ya, dua faktor produksi. Karena apa? Gambarnya kan jadi gampang kan. Jadi contohnya biasanya misalnya capital dan labor ya. Misalnya capital tinggi, jadi untuk memproduksi 100 ya, kalau labornya untuk produksi 100 misalnya 100 sorry ya, 100 kue, 100 loyang kue ya. Kalau orangnya sedikit, kira-kira apa yang mesti ditingkatkan? Halo? Kalau orangnya sedikit, kira-kira apa yang mesti ditingkatkan? Halo? Ini saya tanya Nur Kusminarni, Kak Nur. Kalau orangnya sedikit, kira-kira apa yang ditingkatkan? Halo? Capital ya. Coba misalnya buka capital ya. Sekarang gini, kamu mau bikin kue ya. Kalau bikin kue sedikit, orangnya sedikit ya, makanya kamu mesti tingkatkan adalah modal. Kenapa? Karena modal itu bisa membuat membeli mesin untuk membantu kamu ya memproduksi. Sekarang misalnya kamu bikin kue, kalau misalnya kamu pakai oven yang besar ya, kemudian kamu pakai alat misalnya untuk ngaduk ya, mixernya itu yang besar, kamu tinggal satu orang udah cukup bisa produksi 20. Tapi kalau manual, ngocoknya masih pakai kocokan yang cucuk gitu ya, manual ya, whisker manual ya, tentu berat ya. Oke, jadi ini kurvanya kan bentuk begini ya. Ini contoh yang pertama 100. Nah, berikutnya juga paralel 200, paralel lagi adalah 300 misalnya ya, terserah ya. Nah, ini makin ke atas makin besar ya. Jadi kurva isoquant yang lebih tinggi mencerminkan jumlah output yang lebih besar. Kalau lebih rendah menggambarkan yang lebih sedikit ya. Paham di sini ya? Makin ke atas ya, makin ke atas sini ya, makin ke atas ya, dia makin besar. Ke bawah makin kecil. Bisa tahu mah? Halo, ini tahu mah? Halo, oke. Tahu lah mah? Nah, sekarang setelah itu kita punya kurva isocos ya. Isocos itu kurva yang, nah sebelumnya kita contohkan ya, misalnya sebelumnya saya bikin dulu
rumusnya misalnya. Di sini misalnya dengan 2 faktor input ya. Kalau 2 faktor input berarti kan kita punya total produksi ya. Total produksi atau total output. Total output sama dengan variabel dari jumlah labor dikali tenaga kerja. Oke. Ini wages ditambah resource dikali K. Ya, misalnya kita punya tenaga kerja ya. Kemudian kita punya 500, anggaplah di sini 500.000. Kita gajinya adalah 10.000 per jam. Gaji apa ya 10.000 per jam ya? Ditambah modalnya adalah 50.000 per unit. Jadi untuk membuat satu loyang misalnya, satu loyang itu kita butuh 50.000 dengan upah buruh 10.000 per jam. Maka totalnya adalah, misalnya totalnya adalah 500.000. Kan bisa dicari ya kombinasinya ya. Nah, kombinasi ini bisa kita lihat ya. Berarti ini kalau dibagi ya, persamaan ini ya. Oke, saya pindah ke sebelah ya. Saya pindah ke sebelah. Ini whiteboard aja lah, whiteboard lebih enak ya. Whiteboard. Ada TO tadi berapa? Kita lihat gambar TO. Misalnya kita untuk memproduksi loyang itu kita produksi loyang, produksi kue, maaf. Misalnya untuk produksi kue kita perlu buruh ya. Buruhnya dibayar dengan 10.000. Dibayar dengan suatu upah, W itu wages ya. Wage plus unitnya modal dikali modal. Jadi untuk memproduksi untuk memproduksi misalnya kita punya untuk memproduksi 500 nilai 500.000, maka kita terus 10.000 L plus berapa? 50.000. Nah, saya akan gambar kurva isocostnya ya. Ini adalah L dan K. Berarti L di mana? Ini 50, ini 10.000. Berarti kira-kira ya dikurangi ini berarti ya. Jadi kalau kita untuk misalnya K-nya sama dengan 0. Kalau K sama dengan 0 ya, maka L-nya berapa? 500.000 dibagi 10.000 ya. L sama 10.000 L sama dengan 500.000. Maka L sama dengan 10.000 50. Oke. Jadi kalau K sama dengan 0, ini K kan sama dengan 0 kan? Maka L-nya 50 di sini kan? Nah, sekarang dibalik, kita mau titik potong dengan K. Titik potong dengan K berarti apa? L-nya harus sama dengan 0 kan? Ya. Sekarang kita cari lagi, kalau untuk titik potong dengan K adalah 500.000 dibagi 50.000 ya, karena L nya 0 ya, sama dengan 10. Oke, berarti dia di sini. Nah, sekarang kita bikin garis cap. Nah, ini adalah namanya garis isocost ya. Jadi kalau dengan kurva dengan biaya yang sama, misalnya 500.000, maka dia akan bergerak sepanjang garis ini saja. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut. Tentunya setiap organisasi bisnis, setiap company dan lain sebagainya itu pengen seefisien mungkin kan ya, betul ya? Pengen seefisien mungkin. Jadi tentu mereka pengen
ya biaya minimum produksi semaksimum mungkin. Nah, di sini saya lanjutkan ya. Output maksimum itu terjadi saat isoquant menyinggung garis isokos. Jadi gimana? Jadi kita tadi gimana punya garis isoquant kan garisnya begini kan? Ya, isokos garisnya begini. Nah, pada saat titik senggol di sini, titik singgung di sini, nah ini adalah yang maksimum. Ya. Maksimum itu pasti satu, jadi dia hanya menyinggung. Ya. Betul tidak? Hanya menyinggung. Oke? Paham ya? Itu yang baru masuk, paham nggak? Paham tidak? Ya. Persoalan matematiknya nanti bisa dilihat ya. Nah, di sini kita lihat, maka kita ada, nah, ada 3 jenis output berdasarkan penggunaan input ya. Misalnya input ditambah, maka dia akan perubahan inputnya akan ada tiga jenis. Pertama adalah dengan constant return to scale. Jadi input yang digunakan itu misalnya kalau dia naik, dia akan naik juga. Inputnya naik, outputnya akan naik juga. Jadi misalnya inputnya naik 50% ya, di sini 50%, maka outputnya 50% juga. Ya. Ya, ini maksudnya constant return to scale. Kalau misalnya dia 20%, maka outputnya 20% juga. Ya. Nah, kalau yang ini, kalau titik isoquant berada di atas garis isokos, isoquant, namanya ya nggak ada namanya. Ya, nggak ada namanya ya Andre ya. Ya pasti nggak seimbang lah ya. Harus dicari seimbangnya, harus ada titik cuma satu titik kan? Ya, benar nggak? Kalau misalnya dia di sini ya nggak seimbang, ya jelas. Masa memotong di sini kan nggak mungkin. Harus ada cuma satu titik ya. Oke, kemudian kita ada decreasing return to scale ya, decreasing return to scale. Decreasing return to scale ini agak yang berbeda. Jadi misalnya makin naik, makin turun. Ya. Jadi kalau misalnya kita tambahin misalnya 50%, ya. Outputnya ya dia cuma 35% naiknya. Ya. Jadi ya misalnya 50% jadi 30% outputnya. Misalnya kita naikin jadi 100%, maka cuma 60%. Begitu berikutnya. Nah, begitu selanjutnya. Decreasing itu artinya menurun, ya. Jadi kenaikan output itu lebih kecil dari kenaikan input, ya. Nah, kalau increasing ini meningkat, ya. Meningkat. Jadi apa? Kalau kita misalnya contohnya kita naikkan input 50%, ya.
maka outputnya naik menjadi misalnya jadi 80% ya. Naik jadi 100%, dia jadi 160% ya. Outputnya lebih besar daripada input ya. Ini adalah O lebih besar daripada I ya. Delta O lebih besar daripada delta I. Ini delta O lebih kecil daripada delta I. Oke, paham di situ ya? Modul 1 sudah selesai. Alhamdulillah, modul 1 sudah selesai. Sampai sini ada pertanyaan untuk modul 1? Kegiatan belajar 1? Ada pertanyaan untuk kegiatan belajar 1? Halo, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan untuk modul 1, modul ini 1? Belum. Kalau belum saya lanjutkan ya. Kayaknya kita akan cepat ini ya, karena memang modulnya sedikit ya. Oke, kalau belum, saya lanjutkan ke biaya jangka pendek. Biaya produksi ya. Biaya produksi ini ada dua jenis ya, jangka panjang dan jangka pendek ya. Kalau ada orang Sunda itu ada 3 jenis sebetulnya, jangka panjang, jangka pendek, dan jangka imah. Nggak ngerti ya. Jadi biaya produksi jangka panjang dan jangka pendek. Contohnya gini. Ya. Kalau kalian misalnya ingin usaha apa contohnya? Yang sederhana aja, bikin warung nasi goreng atau warung nasi goreng lah, paling gampang ya. Kalian tentu harus memikirkan pendapatan jangka pendek dan biaya jangka pendek ya. Kalian harus berpikir bahwa ya kira-kira dalam 1 minggu ini kalian harus dapat pemasukan berapa, karena kalian tidak akan mungkin bertahan dalam jangka panjang kalau jangka pendeknya kalian tidak bisa bertahan ya. Betul tidak? Gimana bisa bertahan sampai 1 tahun atau 2 tahun kalau dalam 1 minggu aja nggak laku, nggak bisa bertahan ya. Betul tidak? Betul ya. Nah, di sini kita lihat dalam jangka pendek ini, pertama kita akan bicara, kita punya 2 komponen. Total cost itu pasti ada 2 ya, 2 komponen ya. Kita bicara jangka pendek, kita punya fixed cost dan variable cost ya. Kita lihat. Jadi kita punya fixed cost, biaya yang tidak berubah karena perubahan output. Dan juga kita bisa punya biaya variabel yang biaya berubah karena perubahan output. Contohnya gimana? Buat yang lain tuh yang kayaknya yang aktif kan cuma April sama si Andre gitu ya. Coba Mbak Nur, contoh biaya tetap ini apa? Misalnya saya pengen nasi goreng lah, jualan nasi goreng. Contoh biaya tetap ini apa? Ayo Mbak Nur. Mbak Nur. Aduh, di warnet. Kamu di mana, di Indonesia atau di mana sih Mbak Nur ini? Beneran, kamu di Indonesia apa di Hong Kong?
Kamu ada warnet ah? Oh. Aduh, kenapa nggak IGITC aja? Oke, contohnya ya betul tadi Mbak Ocha sama Mbak Titi. Betul ya, saya lihat dari sana, April. Kompor wajan betul, biaya tetap ya. Kompor wajan biaya tetap. Piring sendok bisa juga biaya tetap, karena kita beli pertama kali dipakai semua. Ya, kompor wajan biaya tetap. Piring sendok bukan sebetulnya ya. Piring sendok itu biaya variabel. Karena tergantung dengan jumlah, tapi kita bisa juga dimasukkan ke biaya tetap lah. Anggap sekarang saya masukkan biaya tetap lah, karena piring sendok kita beli sekali, misalnya buat 20 piring sama 20 pasang sendok dan garpu ya. Kalau beras ya Mbak Titi ya, beras itu bukan. Beras itu kan kalau kita bikin nasi goreng banyak, berasnya banyak ya. Ini alat masak ya, alat masak ya. Ya, beras bukan ya. Jadi alat masak ya. Kemudian kalau gas ya variabel. Makin banyak kamu pakai bikin nasi goreng kan makin ini ya. Nah ini adalah bahan baku. Biasanya bahan baku yang di sini ya, variable cost ya. Misalnya biasanya bahan baku. Contohnya gas juga termasuk bahan baku. Nah, contohnya nasi, bumbu dan lain sebagainya. Nah, biaya total adalah total fixed cost ditambah total variable cost ya. Jadinya adalah total cost ya. TVC itu bukan perlengkapan, bahan baku biasanya ya. Hah? Mbak Titi di mana sekarang? Kayak angin badai. Yang lain dengar nggak? Yang lain bisa jawab, bisa respon dengan bagus. Oke, nanti ini direkam, nanti saya masukkan ke YouTube ya. Habis ini nanti saya langsung masukkan ke YouTube, jadi kalian bisa untuk ulangi lagi ya, belajarnya ya. Oke, oke ya. Aha. Nah, contohnya di sini kan betul ya. Jadi punya kompor, wajan, 10 piring, sendok dan gerobak. Itu biaya tetap. Ya. Tetapi kalau untuk nasi, bumbu, telur ya berubah kan tergantung banyaknya jumlah nasi goreng, juga bahan baku minyak atau gas ya. Nah. Nah, sekarang kita bicara ada juga average ya. Biaya rata-rata dan marginal. Seperti tadi, kalau biaya rata-rata adalah kita tinggal membagi dengan quantity ya. Jadi biaya rata-rata, average cost adalah average fixed cost ditambah average variable cost ya. Nah ini tinggal membagi dengan quantity ya, dibagi dengan kuantitinya ya. Biar ya. Karena apa, average itu kan adalah total bagi quantity ya. Sementara kalau marginal adalah selisih. Ingat marginal adalah ingat selisih ya. Selisih dari satu ke tempat lain.
ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini adalah delta TC dibagi delta Q, ya. Paham ya, marginal itu selisih, rata-rata adalah average, ya. Dibagi dengan quantity, ya. Marginal adalah selisih. Sekarang kita coba lihat di sini di gambar 42, tabel 42. Tabel 42 kita lihat. Bisa lihat tabel 42. Ini saya clear ya. Oke, saya clear ya. Sekarang kita lihat tabel 42. Tabel 42. Gambar sini ya. Kita punya L, punya Q, punya TSC, punya TPC, punya TC, punya AFC, punya AVC, punya AC, punya MC. Aduh, nggak muat ya. Hehehe, ntar, nggak muat ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Jadi kita lihat misalnya L 0. Kalau labornya 0, kuantitinya pasti 0 lah ya. Kalau labornya 0 tiba-tiba ada kuantitinya itu saya bingung. Ini yang misalnya nggak ada yang ngerjain, tiba-tiba nasi gorengnya sudah jadi. Menakutkan sekali. Jangan-jangan nggak bikin siapa ya. Oke, total fixed cost-nya pada saat 0, labor 0, quantity 0, kita pun sudah punya total fixed cost belum? Sudah ada punya biaya tetap belum? Sudah, kenapa? Sudah. Karena kita sudah belanja, ya. Karena kita sudah belanja peralatan tetap, bukan modal ya. Karena kita sudah membelanjakan peralatan buat masak. Kita tidak berproduksi, bukan urusan, tidak ada hubungannya dengan kita tidak punya peralatan. Kita kan sudah punya kompor, sudah punya gerobak, sudah punya wajan, sudah punya sutil dan lain sebagainya. Oke ya? Oke, variable cost-nya jelas 0, tapi kita punya total fixed cost ya, 10. Total cost-nya berapa? 10. Dari mana? Ini ditambah ini ya, 10 ditambah 0, 10 ya, ditambah average fixed cost-nya jelas tidak ada. Average cost-nya berapa?
Tidak ada juga. Marginal cost tidak ada. Oke. Nah sekarang kita lebarnya 1, kuantitinya 1. Total fixed cost 10. Ini berubah tetap terus kan? Variable costnya 5. Total costnya berapa sekarang? Ayo, total costnya berapa sekarang? Ocha nggak kedengeran ini. 15 ya. Average fixed costnya berapa? Biaya rata-rata fixed costnya? Fixed costnya berapa? 10 ya. 10 ya dari 10 dibagi 1, 10. Ini 5 ya. Average costnya 15. Marginal costnya, ingat ya, marginal cost adalah ini dikurangi ini ya, berarti 5. Nah, sekarang kalau ini 2 orang, kuantitinya naik jadi 3. Tetap 10, 15. Ini 10 jadi 20 ya. 20 ya, 10 tambah 10 jadi 20 ya. Kemudian apa lagi? Average fixed costnya berapa? Average fixed costnya berapa? 10 dibagi apa? Bagi ini atau dibagi ini? 10 dibagi 3 ya. 3,33. Variable costnya juga sama, 3,33. Average costnya berapa? 20 dibagi 3 berapa? 6,7. Marginal costnya berapa? Marginal costnya berapa? Delta TC dibagi delta Q. Ini marginal costnya kemana? Ini marginal costnya salah ya. Benar nggak marginal costnya segitu? Bener ya, ini selisihnya 2. Ini selisihnya 5. Oh ya, oke, betul. Saya kira bisa 2,5, betul ya, 2,5 ya. 5 dibagi 2 ya. Kemudian ini ketiga, saya contoh terakhir ya. 3 misalnya 7. Ini biar fixed costnya pasti tetap 10 ya. Kemudian variabel costnya, contohnya adalah 2,15. Total costnya adalah 25. Maka average fixed costnya berapa? 10 dibagi 7 ya, berarti 1,4 ya. Average variable costnya berapa? 15 dibagi 7, 2,1. Nah, average costnya 2,1 tambah 1,4 ya, kira-kira 3,5, tapi dibulatkan di sini 3,6 ya, 2,4 sekian ya. Dan ini adalah marginal costnya 1,3. Karena apa? 5 dibagi 4 harus ya,
1,25 ya, atau 1,3 ya, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat, kita kembali lagi kita lihat ya. Kita sekarang kembali ke grafik ya. Kita lihat ini tetap kan, fixed cost ini tetap kan ya, ini tetap. Jadi EFC adalah begini, ini adalah total fixed cost ya, dari grafik. Kemudian variable costnya, total variable cost, maka total fixed costnya tinggal digeser ke atas kan, karena ini tetap, jadi tinggal ini sama. Nah ini adalah total variable, total cost ya. Oke, ini gambar 45. Berikutnya untuk kurva berikutnya adalah gambar 4.6 ya. Gambar 4.6 kita lihat semua lihat kalau gambar 46 ya. Kita bisa lihat kan dari sini kan kalian bisa gambarkan ya. Pertama 10, rata-rata ini makin lama makin turun kan? Benar nggak? Ini makin lama makin turun kan? Average cost makin lama makin turun, variable cost juga makin lama makin turun, average costnya makin lama makin turun. Nah marginal cost adalah kita lihat dia turun kemudian naik lagi ya. Untuk tabel 42 dia turun kemudian naik lagi ya. Marginal cost turun kemudian naik lagi, itu tidak ya. Lihat gambar 42 ya, tabel 42 ya. Tabel saya kan nggak lengkap. Ya, jadi grafiknya adalah akan berbentuk seperti ini. Yang lain ini turun semua. Ya. AC turun. Ya, begini. Ya. AVC ya. AFC turun ya. Jelas turunnya mesti begini ya. Nah, tapi khusus MC dia agak unik, dia akan begini ya. Ini MC ya, dia akan turun sampai satu titik kemudian dia akan naik ya. Lihat tabel, lihat tabel ya, lihat tabel 42 ya. Paham tidak? AFC pasti turunnya makin banyak karena apa? Dia makin lama, karena dia kan tetap makin lama makin kecil ya. AC, AVC ya begitu, makin lama makin agak melandai ya. Tapi penurunannya nggak separah AFC. AC ya karena kombinasi dari dua ini ya. MC dia akan turun kemudian naik lagi. Oke, kalau sampai di sini paham tidak? Nah, kalau sudah paham, kita akan sampai ke materi terakhir. Materi terakhir kita adalah biaya jangka panjang. Ya. Pada jangka panjang, total cost sama dengan total variable cost. Mengapa? Ya. Mengapa?
Di mana? TFC-nya kemana? TFC kemana? TFC hilang. Kenapa TFC hilang? Ada yang bisa jawab kenapa kok tidak ada variabel, tidak ada fixed cost dalam jangka panjang? Ayo. Siapa ada yang bisa jawab tidak? Mengapa tidak ada fixed cost dalam jangka panjang? Karena semua biaya dapat berubah. Oke, sekarang analoginya begini. Kalau jangka pendek ya, saya akan cerita dulu. Misalnya si siapa ya? Ocha ini kan sudah pengalaman banyak nih, mulai dari Malaysia, Singapura. Kemudian ke, bisa dengar nggak? Internet saya kok agak putus-putus ya. Masih bisa dengar saya? Tadi sempat agak putus sebentar. Oke. Jadi misalnya Mbak Ocha ini kan udah pengalaman lah, Malaysia, Singapura, kemudian ke Hong Kong, sekarang ke mana? Kanada. Oke. Misalnya dia pengen balik ke Indonesia, dia pengen buka soto ayam ya, soto ayam ala Hong Kong. Jadi pertama kali kalau untuk jangka pendek itu, apa namanya, dia tidak punya dia kalau untuk jangka pendek dia tidak punya kesempatan untuk melakukan perubahan. Contohnya misalnya awal-awal si Mbak Ocha ini bikin rencananya, dia targetnya adalah satu hari ada 50 orang makan soto ayam. Betul tidak? 50 orang lah mau belanja soto ayam di tempatnya Mbak Ocha. Nah, ternyata dalam 1 minggu pertama, karena Mbak Ocha ini sudah pengalaman di mancanegara, ya, ternyata yang datang itu nggak cuma 50 orang, 100 orang. Nah, kalau dalam jangka pendek, dalam 1 minggu mungkin belum bisa mengubah. Karena apa? Mungkin cari tukang masak lagi susah. Mungkin cari tukang yang lain-lain susah gitu ya. Mungkin untuk investasi alat lagi dia nggak sanggup. Bukan nggak sanggup nggak sempat lah, karena berubahnya terlalu cepat ya. Anggaplah 1 minggu itu jangka pendek ya kan. Karena untuk membeli alatnya mungkin mesti di kota di mana gitu ya, di Semarang gitu ya. Baunya dari Jawa Barat kan ya, dari Jawa Tengah kan, ingat saya. Nah, akhirnya misalnya 1 bulan jangka panjang ya. Pada saat jangka panjang, pada 1 bulan, Mbak Ocha ini bisa melakukan investasi baru, bisa beli wajan baru ya, bisa beli kompor baru ya, bisa membesarkan kiosnya ya, kemudian dan juga bisa
menambah labor, ya. Misalnya Anda misalnya tertarik gitu ya bekerja di soto ayam, warung soto ayam Mbak Ocha misalnya. Oke, menambah labor. Nah, oleh karena itu, karena dalam jangka panjang ada berlaku skala produksi ekonomis dan skala produksi ekonomis ini kalau misalnya kejadian sebaliknya, ya, ekonomis ini misalnya bertambah, tadi meningkat, atau misalnya kalau Mbak Ocha misalnya dari 50 ternyata cuma 30 yang datang, akhirnya semua dikurang-kurangin. Tadinya dia punya 2 karyawan jadi 1 karyawan dan lain sebagainya, ya. Oke, oleh karena itu jangka panjang oleh karena itu dalam jangka panjang karena semua faktor bisa berubah, maka kurvanya akan berbentuk huruf U, ya, akan berbentuk begini, ya. Karena apa? Misalnya untuk di sini dia struktur biayanya begini. Oke, AC1. Ya. Ternyata kurang efisien, dia bergerak lagi dong. AC2. Ya. Terus begitu ya. Anggaplah ini nyenggol ya. AC3. Terus bla 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 bla. Akhirnya yang terjadi adalah titik-titik maksimum di sini kan, titik maksimum di sini, titik maksimum di sini. Nah, semua berpotongan, semua digambar akhirnya menjadi kurva baru, ya. Saya ganti ya warnanya jadi biru ya. Maka ini akan ada kurvanya jadi begini, ya. Mengikuti perpotongan titik-titik sini ya. Oke? Paham ya? Kalau penjelasannya begini bisa kan dipahami kan? Ini gampang. Jadi pertama, si perusahaan itu berproduksi dengan struktur biaya seperti ini, ya kan? Dia produksi struktur biaya dengan biaya seperti ini, ya kan? Dia berproduksi pada titik A. Ternyata dia melakukan perubahan, ternyata dia bisa lebih murah kalau dia dengan struktur biaya baru. Karena dia melakukan perubahan, akhirnya di sini turun, sini. Oke? Ternyata di sini dia berubah di sini titik sini. Ternyata berubah lagi. Ini kan lebih tinggi dari sini. Dia bikin struktur biaya baru, dia ke sini. Akan lebih murah di sini. Berikutnya sampai ya otomatis begini, ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini? Waktu kita tinggal 9 menit lagi, 10 menit lagi. Ada pertanyaan? Halo. Ifti paham tidak sesuatu nggak pernah ini loh, nggak pernah kedengeran suaranya ya. Apa Mbak April? Variabel itu apa Mbak April?
Biaya variabel yang mana? Kalau di jangka panjang semua adalah biaya variabel yang Mbak April ya. Kenapa? Karena seperti dijelaskan tadi, semua bisa berubah ya. Variabel total fixed cost-nya nggak ada ya. Total fixed cost semua menjadi biaya variabel di sana. Karena semua biaya bisa berubah. Contohnya seperti ini. Misalnya pertama kali dia berproduksi pada struktur biaya begini ya. Seperti tadi saya sudah jelaskan, Mbak Ocha misalnya jualan soto. Mbak Ocha jualan soto, setelah 1 bulan ternyata rata-rata dia tadinya dia pikir dia bisa jual 50 orang, ternyata dia cuma bisa jualan 40 orang 30 orang. Akhirnya diperbaikilah biayanya, pekerjaannya dikurangi, semua serba dikurangi ya. Kompornya tadinya 2 jadi 1 ya. Akhirnya efisiennya di sini ya. Kemudian setelah sekian lama meningkat jadi 100. Setelah jadi 100 kan dia bergerak di sini. Oh, dia melakukan perubahan lagi. Dia meng-hire lagi, meng-hire apa? Meng-hire itu apa ya? Menyewa. Mengontrak ya, mengontrak lagi satu karyawan baru. Kemudian investasi lagi peralatan, akhirnya optimumnya di sini. Berikutnya ya. Bukan ya, semua ujung-ujungnya tergantung konsumen ya. Tetapi tergantung produksi sebetulnya, produksi, bukan tergantung konsumen ya, tergantung produksi ya. Tergantung produksi yang dibuat ya. Konsumen tadi, saya sebagai contoh, konsumen itu adalah yang menyerap produksinya kan, produksi soto tadi, betul tidak? Ya, tergantung produksi ya. Paham ya? Kita masih punya waktu 6 menit lagi. Oke. Tugas nanti ya. Akan ada tugas nanti, saya akan kasih tugas ya. Saya akan kasih tugas kerjakan dan jelaskan modul 1 sampai 4 ya. Tugas mandirinya ya, tugas formatif. Tugas formatifnya bukan tugas formatifnya kan di sini ada. Bentar ya, saya nyalakan dulu videonya. Ada kunci jawaban ya, saya tahu ada kunci jawaban ya. Mana ya? Kunci jawaban kan cuma AB saja kan? Kunci jawaban kan cuma AB saja ya. Nah, ini saya minta untuk dijelaskan. Ya, minggu depan kita nggak ada kuliah online. Minggu depan tidak ada kuliah online. Karena saya dalam pesawat kayaknya pulang kampung ya. Jadi deadline-nya 2 minggu lagi ya. Mbak Titi pulang kampung juga dah. Oke, pesawat. Oh, Jumat, saya Sabtu ya. Jadi 2 minggu lagi di Indonesia, 2 minggu lagi
2 minggu lagi baru ada pertemuan ke 5 ya, karena kita kan 3 di awal sudah di Hong Kong. Tempat yang kesini ya sekarang, nanti yang kelima ya. Gimana ya? Jadi tanggal 12 Agustus ya. Saya ada di Indonesia, saya coba dari Indonesia. Kalau fisiknya bisa dari Indonesia, ya. Saya coba online ya. Tapi kalau nggak bisa ya, karena misalnya Indonesia internetnya kurang bagus ya, mohon dimaafkan ya. Oke, saya matikan lagi ya. Ada lagi pertanyaan? Untuk bulan ini saya kira setiap 2 minggu ya. Setiap 2 minggu. Dan tadi, oh ya, pertanyaan yang tadi maksudnya apa nih? Andre? Oh iya ya, oh iya, oh iya. Itu nanti itu saya bahas, itu akan saya bahas. Itu saya akan bahas dan saya posting ya. Saya posting di post di FB ya. Nanti tugas saya post di FB ya. Nanti untuk pengiriman tugas bisa dikirim. Tugas itu ditulis tangan ya. Tugas ditulis tangan, di scan, dan dikirim ke saya. Supaya nggak ada yang ngopi. Ya. Di scan itu ya, kalau nggak kamu potret lah. Tugas kamu tuh kamu potret 1, 2, 3, 4 misalnya ya. Scan itu ya di digital, di potret ya, di potret lah atau di scan lah. Di potret aja bisa kan? Oh, pada punya tablet loh. Gaya-gaya. Oke ya. Berhubung tinggal sekian puluh detik lagi, 30 detik lagi. Yang nggak usah di scan, di potret lah. Ya. Pokoknya digital kan, nggak mungkin kamu kirim dari Hong Kong ke sini. Ya, mahal loh. Oke ya sudahlah kalau gitu ya. Kalau dari karena sudah selesai, maka saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua. Sampai jumpa lagi 2 minggu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berpuasa, semoga diterima puasanya ya. Bye bye.